Oke guys, pagi hari ini saya ingin berkongsi dua lagi tips untuk kekal berada di pasaran. Dua video saya yang lepas saya sudah upload dalam YouTube channel saya. Ada 4 tips sudah saya beri, dan pagi ini saya akan kongsi dua lagi tips yang sangat berharga untuk semua usahawan-usahawan dan juga bakal-bakal usahawan yang berada di luar. Oke, ini tips biasa-biasa saja, tips yang saya memang alami dan memang terjadi dalam dunia bisnis saya lah. Oke, yang pertama berkaitan dengan harga produk. Nah, ini yang sangat penting, harga produk. Kalau kita hendak memilih sesuatu produk untuk kita terus kekal di pasaran dan mendapat sambutan atau permintaan yang sangat tinggi, yang pertama kita harus melihat harga produk. Harga produk maksudnya haruslah yang pertama sesuai dengan purata pendapatan pasaran kita, market kita, target market kita. Yes, pengguna akhir. Oke, contohnya produk kesehatan ataupun kecantikan ataupun produk keperluan yang sesuai untuk dipasarkan kepada target market kita yang berpendapatan purata sederhana. Seharusnya harga produk kita dalam perkiraan kita harga sederhana, mampu milik oleh golongan target kita. Oke, target market kita, target klien kita, target pengguna akhir kita. Itu sudah seharusnya. Kalau kita target market klien kita pendapatannya high income, produk harus tidak seharusnya yang produk mahal-mahal lah, sebab yang high income ini pun dia boleh beli yang produk yang murah tetapi berkualiti. Apa yang paling penting di sini, kita pandai melihat analisis. Itu yang saya cakap, sebagai seorang usahawan harus pandai menilai, menganalisis, membuat kaji selidik apabila kita hendak memilih produk untuk dipasarkan. Oke, supaya kita terus kekal di pasaran dalam jangka masa yang lama, dan kalau boleh kita akan terus wujud di pasaran atas permintaan daripada pengguna akhir kita. Oke, di samping produk yang berkualiti, sangat penting di sini harga produk itu. Harga produk haruslah sesuai dengan target market kita. Haruslah sesuai dengan pengguna akhir kita. Haruslah sesuai dengan klien kita, customer kita. Oke. Kalau kita ada produk yang baik dengan harga yang tinggi, kita pasarkan di sesuatu kawasan yang purata pendapatan populasinya sederhana, dengan harga yang tinggi, kita pasarkan dengan harga yang tinggi, jadi sangat tidak sesuai. Itu juga mendorong kita untuk keluar dari pasaran, mendorong kita untuk tidak boleh bersaing dengan produk-produk lain di pasaran. Sebab harga produk yang tinggi, target market kita, pengguna akhir kita berpendapatan rendah ataupun puratanya sederhana. Jadi yang penting produk kita harus sesuai dengan target market.
dengan pendapatan pengguna akhir kita. Itu yang paling penting. Kalau kita lihat ini, kita ambil berat tentang aspek ini, sudah pasti kita akan terus kekal di pasaran. Kita akan terus mendapat sambutan ataupun demand yang sangat tinggi daripada pengguna akhir kita. Oke. Yang kedua, manfaat kepada pengedar, ejen, stokis, master stokis, dropship. Oke. Apa manfaat? Jadi pihak founder ataupun pengeluar produk harus buat kaji selidik yang lebih baik, lebih tersusun dengan sistem yang menguntungkan kedua-dua pihak, pengedar dan juga founder, pemilik. Sebab ini sangat penting. Oke, sangat penting. Oke. Pengedar ataupun ejen atau ejen ataupun stokis, master stokis, dropship, di samping berkongsi manfaat kebaikan produk itu kepada pengguna akhir, yang penting juga, kedua penting adalah margin keuntungan. Margin keuntungan sangat penting kepada pengedar, stokis, ejen, master stokis, dropship, wakil-wakil pengedar. Margin keuntungan. Syarikat yang boleh menyediakan ataupun memikirkan satu sistem yang sangat menguntungkan kedua pihak, pengeluar dan juga pengedar, produk itu akan tetap berada di pasaran. Sebab ramainya pengedar, ramainya ejen, master stokisnya, dropshipnya disebabkan oleh sistem yang dilancarkan oleh syarikat pengeluar produk tersebut amat menguntungkan dari segi profit margin, margin keuntungan lah. Oke, contohnya sesuatu produk itu boleh menguntungkan pengedar dalam 50% margin keuntungan, 40% margin keuntungan, 30% margin keuntungan. Contohlah, oke, pengedar, stokis, ejen-ejen semua mempunyai motivasi untuk terus kekal di pasaran bersama produk Anda, ya, para pengeluar produk. Jadi tolong fikirkan sesuatu yang penting, yang sangat menguntungkan kedua-dua pihak. Profit margin sangat penting. Di samping di samping kita ingin berkongsi manfaat produk itulah, profit margin juga sangat penting sebagai motivasi kita sebagai usahawan. Ini suatu motivasi, motivasi kita untuk kekal bersama dengan produk itu di pasaran. Oke. Jadi pihak pengeluar harus mengambil sesuatu yang penting juga kepada performance syarikat lah, khususnya produk itu terus kekal di pasaran. Sebab bila ejen rasa macam tidak menguntungkan,
dia tidak mau kekal di pasaran bersama dengan produk Anda. Oke? Oke guys. Itu saja perkongsian saya untuk pagi hari ini. Moga-moga ini semua akan memberikan kita semangat, memberikan kita satu dorongan, motivasi untuk terus kekal di pasaran bersama dengan produk yang kita edar yang kita konsum, yang kita kongsi manfaat kebaikannya kepada rekan-rekan di luar sana. Dan satu lagi yang sangat penting adalah pihak pengeluar harus memberikan jaminan kepada produk dia, quality produk dia, harga produk dia, supaya terus kekal di pasaran, supaya terus menjadi keperluan kepada para pengguna akhir, ya. Oke guys, itu saja. Terima kasih banyak karena melawat di YouTube channel saya. Kalau Anda rasa ini sangat berharga, ilmu sebagai seorang usahawan kecil saja, oke? Bolehlah like, subscribe, dan boleh share kepada kawan-kawan supaya mereka juga akan mendapat sedikit input daripada perkongsian inilah. Mudah-mudahan ini dapat menolong kita semua untuk terus kekal berdaya saing di pasaran bersama dengan produk yang berkualiti, harga yang mampu milik, sesuai dengan target market kita yang pengguna akhir, dan juga manfaat kita sebagai pengedar, agent, stokis, master stokis, dropship yang kita dapat daripada pengeluar. Oke guys, thank you very much. Bye.